이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Satu yaitu hubungan manusia dengan ekonomi. Hubungan manusia dengan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan yang diatur oleh syariah. Beberapa aspek kunci dalam hubungan ini termasuk satu yaitu keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam semua transaksi ekonomi. Ini berarti bahwa setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. 2. Ada zakat dan infak. Hubungan antara manusia dan ekonomi dalam Islam juga mencerminkan dalam kewajiban membayar zakat atau sumbangan wajib dan infak atau sumbangan sukarela. Ketiga yaitu etika dalam bisnis. Islam menekankan pentingnya etika dalam bisnis, termasuk kejujuran, integritas, dan kepercayaan. 4 yaitu keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Dalam hubungan manusia dengan ekonomi dalam perspektif Islam, terdapat penekanan pada pentingnya mencari keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Selanjutnya yaitu homo economicus ke homo ethicus. Dari homo economicus ke homo ethicus mencerminkan transformasi pandangan tentang perilaku manusia dalam konteks ekonomi. Homo economicus adalah konsep dalam ekonomi tradisional yang menggambarkan manusia sebagai aktor rasional yang berperilaku secara egois untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau etika. Sementara itu, homo ethicus itu menyoroti peran nilai-nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep ini mengakui bahwa manusia tidak hanya didorong oleh motif ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan moral, keadilan, dan kebaikan sosial. Dalam perspektif ini, perilaku ekonomi dipandu oleh pertimbangan yang lebih luas tentang kepentingan bersama dan dampaknya terhadap masyarakat. Perubahan ini mencerminkan evolusi dalam pemikiran menuju inklusi nilai-nilai manusiawi dalam analisis ekonomi. Ini juga menekankan pentingnya memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan ekonomi, serta mencari keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan kebutuhan moral dan etis. 3 yaitu sifat manusia dalam Islam. Dalam Islam, sifat manusia dalam konteks perilaku ekonomi tercermin melalui pemahaman dan pendalaman tentang fitrah manusia atau kondisi bawaan manusia dan tanggung jawabnya sosialnya. Beberapa sifat manusia yang penting dalam perspektif ekonomi Islam meliputi yang pertama yaitu ada amanah atau tanggung jawab. Manusia dalam Islam dianggap sebagai khalifah Allah di bumi yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan kekayaan bumi secara bijaksana. 2 yaitu fitrah ekonomi. Fitrah manusia dalam Islam dipahami sebagai dorongan alami untuk mencari keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ketiga yaitu ihsan atau kebaikan. Konsep ihsan dalam Islam mengajarkan manusia untuk bertindak dengan kebaikan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Keempat yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah. Manusia dalam Islam diajarkan untuk berserah diri kepada kehendak Allah dan melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Kelima, etika bisnis. Islam menekankan pentingnya etika dalam bisnis termasuk kejujuran, integritas, dan transparansi. Praktik seperti penipuan, korupsi, dan eksploitasi dilarang dalam ekonomi Islam. Karakteristik keinginan dan kebutuhan.
Dalam perspektif Islam, karakteristik, keinginan, dan kebutuhan dalam perilaku ekonomi tercermin dalam prinsip-prinsip yang diatur oleh syariah. Kepatuhan pada ajaran agama. Keinginan dan kebutuhan dalam ekonomi Islam harus selaras dengan ajaran agama. 2 yaitu prioritas kemanusiaan. Islam menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. 3 yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan persiapan untuk kehidupan akhirat. 4. Tanggung jawab sosial. Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. 5 yaitu keadilan dan transparansi. Dalam ekonomi Islam, terdapat penekanan pada keadilan dalam transparansi dalam semua transaksi ekonomi. 6 yaitu penghargaan terhadap usaha dan kreativitas. Islam menghargai usaha dalam kreativitas dalam mencapai nafkah, namun juga mengajarkan untuk menghindari keserakahan atau mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonomi. Namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keadilan, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitannya tersebut para ahli fikih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohania. Kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreativitas, sedangkan fisik berkaitan dengan kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masalah dalam konsumsi dan produksi. Dasarnya perilaku konsumtif akan menimbulkan efek negatif yang tidak baik bagi kondisi perekonomian seseorang. Sementara faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi diantaranya yaitu ada 1. Penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. 2 yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Ketiga yaitu harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya. Keempat yaitu ada jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsi semakin besar, begitu juga sebaliknya. Kelima yaitu jenis kelamin. Kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Keenam yaitu selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Ketujuh, adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakatnya. 8 yaitu tingkat bunga. Ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dan tingkat bunga. Khususnya, mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Selanjutnya ada masalah dalam konsumsi dan produksi. Islam memberikan pandangan untuk selalu memberitahukan sistem serta besaran upah yang akan diberikan kepada setiap tenaga kerja. Bahkan Islam mengharuskan perusahaan untuk tidak menunda-nunda pembayaran upah tersebut.
Ada faktor yang mempengaruhi produksi yaitu 1. Modal. Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin dan orang yang kekurangan dengan aturan bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya di segelintir orang kaya semata. 2. Yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. 3. Yaitu tanah. Tanah adalah faktor produksi yang penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. 4. Yaitu wirausahawan. Dalam sistem ekonomi Islam, organisasi sebagai faktor produksi yang mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, dalam ekonomi Islam, produksi lebih didasarkan pada equity based atau kekayaan daripada loan based atau pinjaman. Kedua, sebagai akibatnya, pengertian keuntungan biasanya mempunyai arti yang luas dalam kerangka ekonomi, karena dalam sistem ekonomi, Islam tidak mengenal bunga.